Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Siddiqi dari Universitas Jambi dengan nomor mahasiswa C1C0273. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pajak tentang yang berjudul konsep dan data hukum pajak penghasilan. Pembahasannya yaitu satu konsep pajak, dua dasar hukum pajak. Pertama, konsep pajak. Pengertian pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Dua, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Penghasilan tersebut dikumpulkan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi serta meningkatkan kekayaan. Terdapat 7 jenis objek pajak yang perlu kita pahami, antara lain: 1. Dividen adalah sebagai pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan sebagai penghasilan. Jika mendapat dividen, maka Anda akan dikenakan pajak. 2. Laba bruto dari perusahaan. Ketiga, keuntungan karena perniagaan atau pengalihan harta termasuk keuntungan yang diperoleh sebuah persekutuan serta badan lain karena pengalihan harta atau likuidasi. 4. Bunga yang Anda dapatkan termasuk premium dan diskonto. 5. Honorarium, hadiah yang didapatkan dari undian serta penghargaan tertentu. 6. Gaji dari pekerjaan, jangan dana pensiun. 7. Penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek pajak sebagai biaya pembayaran tambahan pembagian pajak. Ketiga, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak tersebut adalah pihak yang dikenakan pajak dan wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan. Siapa saja itu? Berikut penjelasannya. 1. Orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan memenuhi minimum kena pajak. 2. Harta warisan menjadi suatu kesatuan. 3. Badan usaha yang bersifat tetap. Selanjutnya, kemudian setelah mengetahui siapa saja yang menjadi subjek pajak, maka selanjutnya kita perlu juga tahu siapa saja yang termasuk bukan subjek pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berikut merupakan subjek pajak: Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. 3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 4. Pejabat perwakilan internasional. 5. Fungsi pajak penghasilan. Pajak adalah penghasilan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Terdapat 4 fungsi pajak yang Anda dapat pelajari, antara lain: 1. Fungsi regulasi. Pajak adalah program pemerintah yang dapat mengolah kebijakan negara pada bidang sosial dan ekonomi. Fungsi yang Anda perlu ketahui sebagai berikut, yaitu memperlambat laju inflasi dalam negeri, mendukung aktivitas ekspor, perlindungan pada barang yang diproduksi dalam negeri, serta menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat menimbulkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Kedua, fungsi anggaran. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak adalah pendapatan negara sehingga pajak dapat menyimbangi neraca keuangan Indonesia. 3. Fungsi distribusi. Pajak adalah program pajak yang digunakan untuk mengimbangi pembagian pendapatan dalam masyarakat dan kesejahteraan mereka. 5. Yaitu fungsi stabilisasi. Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Contohnya, agar dapat mengurangi inflasi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat sehingga jumlah yang beredar bisa berkurang. Fungsi-fungsi tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Setiap pemasukan pajak sangat berarti untuk meneruskan pembangunan Indonesia. Lembaga pengaturan yang menjalankan fungsi tersebut adalah DJP atau
Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan. 6. Cara menghitung pajak. Dasar penghitungan untuk menentukan besar pajak penghasilan yang terutang adalah mengetahui status lajang seorang terlebih dahulu, sebab terdapat perbedaan nilai PTKP yang diaplikasikan antara saat Anda belum menikah dan sesudah menikah. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Perbedaan besaran PTKP antara yang lajang dan sudah menikah yaitu wajib pajak untuk individu yang tidak menikah sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 setiap bulannya. Wajib pajak individu yang sudah menikah yaitu 54 ditambah dengan 4.500.000, 58.500. Jika NPW istri gabungan suami, maka pajaknya yaitu 112.500 juta rupiah. Jika Anda sudah menikah dan terdapat tambahan anggota keluarga saudara seperti ibu, ayah, anak kandung, atau keluarga semenda, yaitu anak tiri atau mertua, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maka PTKP akan ditambah caranya sebesar 4.500.000. Jumlah tambahan maksimal dalam setiap keluarga adalah 3 orang. Selanjutnya yaitu dasar hukum pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2008. Sekian pembahasan materi mata kuliah perpajakan dengan judul Konsep dan Dasar Hukum Perpajakan. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.